Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan rekan saya Ayan Ufus. Dan untuk mengembangkan kawasan wisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebuah badan usaha milik negara menggait 7 perusahaan besar. Ya, dari ketujuh investor tersebut pemirsa, tercapai kesepakatan nilai investasi sebesar 1,5 triliun rupiah. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) berhasil menggait 7 kerjasama baru untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus Mandalika, mulai dari ajang olahraga hingga perhotelan. Kerjasama dengan ketujuh investor ini merupakan awal dari target 10 investor besar. Dari ketujuh investor tersebut tercapai kesepakatan nilai investasi sebesar 1,5 triliun rupiah. Kerjasama ini melibatkan PT Arena Pacu Nusantara, PT Art House, PT Istana Putri Mandalika, PT Ekomarin Indo Putra, PT Anjas Moro Sukses Mandiri, PT Star Motorsport Indonesia atau Porsche, serta PT Nora Jelajah Indonesia. Yang di hari ini itu semua yang sudah terrealisasi, yang artinya mereka sudah punya program investasi, mereka sudah punya program untuk mulai melakukan proyeknya. Jadi langkah berikutnya setelah administrasi ini tentunya mereka akan kembali, mereka akan melakukan perencanaan, lalu mereka juga nanti mulai akan melakukan rancangan dari konstruksi dan lain-lain. Nah, baru proyek. Nah, proyeknya nggak ada yang selesai di 2024, proyeknya paling cepat itu semua 2025. Kerjasama investasi ini merupakan wujud komitmen ITDC sebagai member in Journey Group dalam melakukan percepatan pengembangan The Mandalika dengan menggandeng investor dalam dan luar negeri yang bergerak di bidang sport, entertainment, hospitality, dan attraction. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja sebagai agen perubahan dalam upaya menyebarkan pengaruh positif kepada sesama remaja. Ya, Forum Generasi Berencana atau Genre se-Indonesia mengikuti ajang Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Remaja Nasional atau ADU Jaknas 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Remaja sebagai agen perubahan yang positif menjadi sorotan utama pada malam puncak apresiasi Duta Generasi Berencana atau Genre dan Jambore Ajang Kreativitas Remaja Nasional atau ADU Jaknas 2023 di Taman Indonesia Kaya Semarang Selasa malam. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan pentingnya peran para remaja sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Melalui Genre yang mengusung prinsip 3-0, tidak menikah dini, tidak melakukan seks bebas, dan tidak menggunakan narkotika. Sebab 3-0 menjadi salah satu kunci untuk Indonesia mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Tentunya mereka adalah nantinya duta-duta yang bisa mendampingi teman-temannya untuk bagaimana kalau genre ini kan ada yang zero three gitu ya, jadi tidak menikah muda, tidak seks bebas, dan tidak nafsa atau narkoba, sehingga kalau namanya sesama teman ini kan bisa lebih mengajak. ADU Jaknas 2023 merupakan acara rutin yang diselenggarakan BKKBN. Menjadi upaya strategis dalam menyebarluaskan program Bangga Kencana dan penurunan stunting. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali resmi menutup lomba pembinaan Satuan Korps Marinir TNI AL di Mabes AL Cilangkap, Jakarta. Lomba Binsat Korps Marinir 2023 bertujuan untuk mengukur hasil pembinaan di jajaran Korps Marinir. Selain itu, lomba ini juga akan meningkatkan kesiapan tempur prajurit, menumbuh kembangkan mental kejuangan serta jiwa korsa prajurit Korps Marinir.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 190 peserta perwakilan tim terbaik dari Pasmar 1 Jakarta, Pasmar 2 Surabaya, Pasmar 3 Sorong, dan Brigif 4 Lampung. Sejumlah materi yang menantang ini dilombakan dalam kegiatan ini yaitu menembak, speed march 5K, dan cross country 8 km yang dilaksanakan di PMPP TNI Sentul Bogor. Sementara perlombaan renang militer dilaksanakan di kolam renang Tirto Sagoro Mabes AL Cilangkap, Jakarta. Dan perlombaan halang rintang dilaksanakan di lapangan HR Rindam Jaya Condet, Jakarta. Penting diingat bahwa karakter dan kompetensi prajurit adalah elemen kunci dalam menghadapi ancaman militer di masa depan. Lomba Binsat adalah salah satu tradisi yang tepat untuk memupuk karakter dan kompetensi tersebut. Lomba Binsat Korps Marinir dapat digunakan sebagai tolok ukur dari kualitas pembinaan prajurit di satuan masing-masing selama ini. Ya pemirsa, PSSI resmi merilis skuad Garuda Asia yang akan tampil dalam turnamen Piala Dunia U17 2023. Ya, Bima Sakti optimis dengan komposisi pemain yang ada bisa bersaing dengan negara peserta lainnya. Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Turnamen akan dilakukan pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. PSSI resmi merilis Garuda Asia yang terdiri dari 3 penjaga gawang, 7 pemain bertahan, 9 gelandang, dan 2 penyerang. Tidak hanya pemain lokal yang ikut turnamen, ada 2 pemain keturunan seperti Halim Jardin dan Raihan Bri. Bima percaya 21 pemain yang sudah diseleksi berbulan-bulan merupakan komposisi terbaik untuk turnamen Piala Dunia U17 2023 pada November mendatang.